Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Radio Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Bro, Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan Roja di kota-kota lain, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan radio-radio lain, juga pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan pemirsa TV-TV Sunnah lain yang ikut gabung pada kajian ini, juga para netizen melalui akun media sosial manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang wanita muslimah. Sudah kita terangkan beberapa bentuk penyimpangan wanita muslimah dan beberapa penyebab terjerumusnya wanita muslimah ke dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Sudah kita terangkan apa yang harus dilakukan adalah bertaubat dari hal tersebut. Akan tetapi yang jadi masalah adalah banyak orang yang ingin tobat tapi susah untuk melakukannya dengan berbagai macam alasan. Dan inilah yang kemudian menjadi penghalang dari tobat. Dan ini pembahasan secara umum, tidak sekedar bagi wanita muslimah semata, juga bagi para muslimin di mana saja berada, di zaman manapun. Mereka berkecimpung terus-menerus di dalam dosa dan kemaksiatan. Dan berharap tobat, ingin tobat, tapi susah. Kalau umpamanya kita tanya setiap orang yang terus bermaksiat, apakah dia akan berhenti dari kemaksiatannya? Ya, semuanya menyatakan ingin, tapi susah. Kenapa? Ada banyak penghalang. Apa saja penghalang-penghalang dari tobat tersebut? Pertama adalah menganggap enteng, kecil, remeh dosa-dosa yang sedang dilakukannya tersebut. Padahal urusan dosa sekecil apapun risikonya amat sangat besar. Tapi menganggap enteng terhadap dosa adalah salah satu di antara penghalang orang untuk tobat. Nah, apa-apalah dosa ini dilakukan, toh dosa ini kecil saja. Mungkin dikuatkan dengan kesalahfahaman orang tersebut tentang beberapa sifat Allah, Allah Maha Ghafurur Rahim, atau kesalahan pemahaman dia tentang kaidah di dalam syariat bahwa dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan berbagai macam kebaikan, karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Akhirnya dia tidak berhenti dari kesalahan itu, toh nanti juga terhapus. Kesalahan itu bisa terhapus dengan sholat, dengan Jumatan, dengan Ramadan, dengan umroh. Karena Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, wal jum'ah ilal jum'ah, wal ramadan ila ramadan, wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah,
mukaffiratun liman bainahun. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah itu menghapus dosa-dosa di antara hal-hal atau ibadah-ibadah tersebut. Sehingga dia enjoy, menikmati dosa dan kesalahan yang menyenangkan itu dengan asumsi bahwa nanti akan terhapus dengan salat. Nanti akan terhapus dengan Jumatan. Nanti Ramadan juga terhapus. Nanti sekali umrah juga bersih lagi. Itu asumsi mereka yang membuat mereka itu enggan meninggalkan dosa dan maksiat yang menyenangkan tersebut. Nah, inilah di antara apa? Di antara salah satu penghalang orang untuk tobat. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, kata beliau, qad yuqtaranu bis-saghirah min qillatil haya wa adamil mubalah wa tarkil khawf wal istihanah biha wa ma yulhiquha bil kabair ma yaj'aluha fi a'la ratabiha. Kadang-kadang dosa-dosa kecil itu dibarengi dengan sedikitnya rasa malu. Tidak peduli kepada efeknya. Tidak takut terhadap akibatnya. Menganggap enteng hal itu menyebabkan dosa besar, dosa kecil tadi terupgrade, terangkat menjadi dosa besar, bahkan bisa menyebabkan dosa besar di level yang paling tinggi. Masih kata beliau istisgharu dzambi istighsar li amri rabbi. Menganggap kecil dosa adalah menganggap kecil terhadap urusan Allah. Beliau menyatakan wa rubbama igtaral mughtar wa qala innama hamalani 'alal ma'asi husnur raja wa tama'i fi afwih. Kadang-kadang orang yang tertipu tersebut menyatakan yang membuat saya terdorong untuk melakukan maksiat karena husnur raja. Karena baiknya sifat raja saya kepada Allah. Wa tama' saya terhadap ampunannya, besarnya keyakinan saya terhadap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min mughalati nafs, dan ini termasuk di antara kekeliruan pemahaman orang tersebut. Karena apa? Karena keagungan Allah di dalam diri seorang hamba harus menyebabkan dia mengagungkan semua yang Allah haramkan dan menganggap besar apa yang Allah haramkan akan menghalangi dia untuk melakukan dosa. Orang-orang yang lancang dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Bagaimana mereka bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, padahal mereka itu menganggap enteng terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu hal yang mustahil dan satu pemikiran yang amat sangat batil. Oleh karena itu, jangan anggap enteng dosa, jangan anggap kecil dosa, tapi perhatikan kepada siapa kamu melakukan dosa tersebut. Kepada Allah yang menciptakan kita, Raja di Raja, yang setiap detik tidak pernah berhenti memberikan kenikmatannya kepada kita. Dia tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan, anugerah, karunia kepada kita, tapi kita nyaris tak pernah berhenti bermaksiat kepadanya. Maka apabila seseorang di dalam dirinya terkandung pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla,
maka pasti akan menganggap besar setiap kesalahan kepada Allah sekecil apapun kesalahan itu. Lalu takut dengan ketakutan yang amat sangat besar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaih. Wa innal fajira awil munafiq yara dhunubahu kadzubab marra ala anfi faqala biha hakadha." Kata Nabi SAW, sungguh seorang mukmin, dia akan melihat dosa-dosanya seolah-olah dia ini duduk di bawah sebuah gunung besar. Dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Deg-degan gitu ya. Jangankan gunung itu tepat berdiri di atas kepalanya. Ini gunungnya itu gunung di daerah Timur Tengah yang bukan isinya bukan tanah, bukan pasir, bukan pepohonan, tapi semuanya batu cadas yang sangat keras. Menimpa dirinya pasti remuk. Jangankan itu di kita, di daerah yang tropis, banyak pohon, banyak bukit-bukit kecil, ada penduduk umpamanya yang tinggal di lereng bukit itu, di bawah bukit itu. Musim hujan terus-menerus, banyak terjadi longsor. Maka pasti mereka khawatir jangan-jangan bukit di atas kita ini longsor. Lalu terkubur dalam keadaan mereka sedang tertidur atau sedang berleha-leha dan mati seketika itu juga. Khawatir kalau hujan besar dengan arus air yang dengan debit air yang sangat banyak, curahan airnya, angin bertiup kencang, deg-degan. Jangan-jangan ini akan longsor. Jangan-jangan kita akan terkubur. Kan gitu tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak berani tinggal di sana, ngungsi dalam keadaan hujan malam-malam ke tempat yang aman untuk menyelamatkan diri. Nah ini lebih lagi orang mukmin melihat dosanya sekecil apapun dosa itu takutnya setengah mati. Sama dengan takutnya apabila di atas dia ada gunung besar, khawatir gunung itu kemudian runtuh dan menimpa dirinya. Ini seorang mukmin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ngungsi, pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Sekalipun dia harus berkorban, meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta kekayaannya, dan entah dia dapat rumah baru atau tidak, yang penting selamat dulu dari gunung itu. Itu seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti tadi. Adapun orang munafik atau orang fajir, orang durhaka, dia akan melihat dosa-dosanya ini tak ubahnya seperti seekor lalat yang berlalu di hadapan hidungnya, lalu dia tepis begitu saja. Dianggap hanya seekor lalat, sekali ditepis, sudah pergi, nggak akan ada lagi gangguan apa-apa. Nggak ada bahaya apa-apa. Ini perbedaan sikap seorang mukmin dengan seorang yang fasik atau munafik terhadap dosa-dosanya. Orang mukmin takut sehingga tak berani untuk mengulang kembali. Orang durhaka atau orang munafik tidak ada takutnya, makanya tidak tobat dan terus-menerus dalam dosa dan kesalahannya. Padahal sekecil apapun itu dosa, ada balasannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Zalzalah ayat yang ke-9, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang melakukan amal keburukan sekecil debu, saking kecilnya nggak kelihatan tuh sama mata kita, maka dia akan melihat akibatnya. Ya, jadi itulah peringatan dari syariat dan pembuat syariat sekaligus pembuat dan pengatur alam semesta raya ini. Jangan menganggap kecil dosa. Karena apa? Karena menganggap kecil dosa menyebabkan dia terhalang dari taubat. Yang menjadi musibah bagi manusia adalah kebanyakan manusia menganggap enteng
dalam perkara-perkara yang mestinya harus dijauhi dan dihindari. Dan yang lebih parah lagi, mengaku wajar bahkan menganggap benar terhadap perbuatannya. Datang setan membisikkan, memberi argumentasi yang melegitimasi atau yang membenarkan kesalahan yang baru saja dilakukannya. Mereka memakai ayat, memakai hadis, memakai kaidah yang ditetapkan oleh para ulama yang dasarkan kepada nas ayat dan hadis untuk membela dirinya. Seperti perkataan ketika ditegur, kenapa kamu berbuat demikian, dia menyatakan al-maslahatus syar'iyyah taqtadi kadza. Kemaslahatan syariah mengharuskan saya berbuat begini. Atau dengan mengatakan tufiduna bihadzal amr fihi haraj wallahu yaqul wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Karena apa? Kata mereka ketika ditegur melakukan kesalahan, karena susah berat meninggalkan perkara ini, padahal Allah tidak ingin memberatkan manusia. Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan atas kalian dalam menjalankan agama ini. Bagi saya sulit menjalankan agama ini. Seperti para wanita harus menutup aurat, seperti para wanita harus menjaga jarak ketika bergaul dengan lawan jenisnya. Bagi mereka itu sesuatu yang sangat berat dan sulit, dan agama tidak boleh menyulitkan dalam pelaksanaannya. Ayatnya benar, kaidahnya benar, penerapan yang salah dan keliru. Kalimatul haqq wa urida bihil batil. Kalimat yang benar tapi dimaksudkan untuk melegitimasi kebatilan. Kemudian mereka itu mengambil ayat-ayat sekehendak mereka, hadis-hadis dan kaidah-kaidah sekehendak mereka, lalu diterapkan sekehendak mereka sehingga terlegalisirlah kebatilan, dosa, kemaksiatan sehingga menjadi dianggap benar. Kalau sudah menganggap dirinya benar, ngapain tobat dari perkara yang mereka anggap benar tersebut? Ini yang menjadi penghalang. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu kalau mereka terjerumus dalam dosa besar, mereka cepat tobat. Orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah dosa. Enggak ada. Allah menyatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau mendolimi diri sendiri. Mereka cepat ingat kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosanya. Karena mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus dalam dosanya, padahal mereka tahu bahwa itu dosa. Ini orang bertakwa. Perbedaan orang bertakwa dengan orang durhaka tipis, kecil. Persamaannya ada. Persamaannya dua-duanya mungkin terjerumus dalam dosa besar. Perbedaannya orang takwa langsung tobat dan berhenti dan tidak terus-menerus, tidak ngeyel di atas kesalahannya. Orang durhaka sadar itu dosa, tahu itu maksiat, tapi tidak cepat tobat dan terus-menerus di atas dosanya. Bahkan yang lebih parah, lebih konyolnya adalah menganggap benar terhadap dosa tersebut. Imam Ibnu Katsir menukil satu riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, qala Iblis berkata,
ahlaktu nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda, diganggu agar manusia itu terjerumus ke dalam dosa. Tapi apa kata iblis? Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi mereka menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Sudah capek menggoda sampai terjerumus ke dalam dosa. Setelah terjerumus mereka bertauhid dan istighfar. Terhapus dosanya tuh. Bahkan selain terhapus dosanya dapat pahala atas tobatnya. Membuat Allah bahagia dengan tobatnya. Maka sia-sia tuh upaya iblis. Falamma ra'aitu dzalik, kata iblis, ketika aku melihat hal demikian, ahlaktuhum bil ahwa. Aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, dibisikkan argumentasi ke dalam diri mereka yang membenarkan terhadap kesalahan yang baru saja dilakukannya. Fayahsabuna annahum minal muhtadin. Lalu mereka menyangka bahwa mereka itu benar sesuai dengan petunjuk, berada di atas petunjuk Allah SWT. Sudah salah, merasa benar dan ngeyel di atas kesalahan. Dia masuk kepada perangkap atau jebakan iblis laknatullahi alaih. Berargumentasi, berapologi untuk melegitimasi kesalahannya. Sehingga dianggap benar. Inilah orang yang sangat rugi. Terugi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Wa yahsabuna annahu minal muhtadin. Dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat terakhir begitu tuh. Katakan oleh Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak kami kabarkan, kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalnya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang sesat, ikhtiar mereka, amal mereka, usaha mereka dalam kehidupan dunia. Fayasabuna annahum minal muhtadin, tapi mereka menyangka mereka itu benar. Mereka itu sesuai dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Tuh. Jadi sudah berbuat dosa, salah, cari ayat yang melegitimasi kesalahannya, mengapa benar terhadap kesalahannya. Itu bukanlah sikap seorang mukmin. Sikap seorang mukmin dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman. Manusia itu tidak disebut beriman sehingga mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun dalam hati mereka terhadap apa yang diputuskan oleh kamu dan pasrah sepasrah-pasrahnya, tunduk dan patuh. Nah sekarang peninggalan putusan Nabi SAW itu ada sunnah. Ada Quran dan sunnah. Quran, sunnah melarang ini udah. Orang mukmin akan legawa, akan lapang dada menerimanya, nggak pernah merasa keberatan. Segede apapun resikonya. Dan setiap pengamalan kebenaran ya pastilah ada resiko. Namanya juga perjuangan. Perjuangan tanpa pengorbanan, tanpa penderitaan, kurang gimana gitu. Kurang nendang gitu ya. Dari sinilah, dari penderitaan ini didapat apa? Didapat pahala. Didapat karunia pengguguran
dosa, rahmat, ridha, anugerah dari Allah Azza wa Jalla, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dialami. Makin menderita dalam melakukan satu amal soleh yang Allah perintahkan, itu makin gede pahala. Makin banyak ampunan yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada orang itu. Jangan anggap enteng dosa, penyimpangan. Karena menganggap entengnya menyebabkan dia terjerumus ke dalam kerugian yang sangat besar. Orang tidak pernah tersandung dengan batu gede, pasti dengan kerikil kecil. Orang tidak pernah, kata orang Sunda, kabereyan sama tulang gede. Saya nggak tahu bahasa Indonesia kabereyan. Kabereyan itu kalau kita makan ikan yang ada duri kecil, kemudian durinya itu nyangkol di tenggorokan. Bahasa Sundanya kabereyan. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kabereyan itu tidak pernah dengan tulang ayam, tulang kambing, tulang sapi gitu ya, balung seperti kabereyan, nggak pernah. Pasti dengan yang kecil. Tapi lihat penderitaan yang diakibatkannya. Ada nggak orang yang sampai harus dioperasi karena hal itu? Ada. Kita tergelincir itu tidak pernah dengan sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang kecil. Umpamanya kulit pisang yang dibuang orang, kecil itu. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, ya maghrura bil amani, lu'ina iblis wa uhbita min manzilil izzi bitarki sajdatan wahidah umira biha wa ukhriju adam minal jannah bin luqmah tanawaluha. Wahai orang-orang yang tertipu dengan angan-angan, ingat, iblis dilaknat, diturunkan dari tempat yang mulia ke tempat yang sengsara hanya karena meninggalkan satu sujud yang diperintahkan. Adam dikeluarkan dari surga hanya dengan satu gigitan, satu kunyahan. Satu pelanggaran saja. Dan ingat, seorang pezina dibunuh berdasarkan hukum Islam dengan cara pembunuhan yang sangat mengerikan. Dia apa? Dirajam. Hanya karena dia itu menyalahgunakan organ yang berukuran kecil dari tubuhnya ke tempat yang tidak halal. Dan tidaklah seseorang dicambuk punggungnya dalam keadaan tidak berbaju. Hanya karena apa? Hanya karena dia menuduh orang lain dengan tuduhan tanpa bukti. Dan tidaklah orang dicambuk juga punggungnya dengan sekian kali cambukan yang menyakitkan, kecuali hanya seteguk minuman yang beralkohol yang membuat dia mabuk. Tidaklah anggota badan seseorang, tangannya dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya karena dia mencuri satu barang yang harganya cuma 3 dinar. Dan tidaklah seseorang masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla dengan azab yang sangat dahsyat, kecuali hanya karena dosa-dosa yang dianggap kecil. Wala yakhafu uqbaha. Orang itu tidak takut kepada akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Tidaklah seorang wanita masuk ke dalam neraka kecuali apa? Kecuali hanya karena seekor kucing. Menghukum kucing dengan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahannya. Dakhalat an-nara imra'atun lihirratiha au bihirratiha. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena kucingnya. Sajanat lam tut'imha wa lam tusqiha.
Kucing itu dia kurung, dia tahan, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati. Walau kathurat sholatuha wasyam, walaupun rajin, salatnya rajin, saumnya rajin, segala macam ibadahnya, tapi zalim kepada kucing seperti itu. Dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Mungkin itu dianggap perbuatan atau kesalahan kecil. Dan tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam neraka kecuali hanya kalimat yang dianggap sepele. Innar rajul la yatakallamu bi kalimatin la yalqi bihi balan yahwi biha finnar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Ada seseorang berbicara dengan satu kata yang tidak dianggap penting, tidak dianggap besar, tapi karena hal itu dia dimasukkan ke dalam neraka lebih dalam, lebih jauh dibanding jarak antara timur dan barat. Dan tidaklah seorang laki-laki melakukan ketaatan selama 60 tahun kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ditutup dengan kemaksiatan di akhir hidupnya dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, lalu dia masuk ke dalam neraka karena hal itu, padahal di sebagian besar waktu hidup dari kecilnya sampai tuanya diisi dengan ibadah, tapi diakhiri dengan sedikit keburukan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'." Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Tinggal selangkah lagi masuk surga. Fasbiqu alaihil kitab. Fayamalu bi amali ahli nar. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot di akhir hayatnya. Dia berhenti dari melakukan ibadah, dia melakukan dosa. Melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, fayadkhuluha, dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah, su'ul khatimah. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan al-amal bi khawatimiha. Amal itu amat sangat tergantung kepada amal yang sangat terakhir. Lihat kita sholat 4 rakaat, panjang gitu. Rakaat pertama membaca Fatihah lalu membaca surat yang panjang. Ya ikhlas, ya khusyuk sampai menangis. Rukuknya panjang, sujudnya panjang. Terus 4 rakaat. Tapi pas tahiyat akhir sebelum salam dia batal. Hal yang membatal itu kecil sedikit dan satu kali saja. Satu kali kecil sedikit itu keluar angin sedikit sebelum dia salam membatalkan semua sholatnya dari awal sampai akhir, sampai dia harus mengulang kembali dari awal. Demikian juga ketika kita saum. Dari mulai fajar menyingsing kita sudah tahan diri dari makan, minum, dan syahwat terus. Diisi dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh. 1 menit bahkan setengah menit sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib, kita minum seteguk saja. Kita mengunyah kurma segigit saja. Sesuatu perbuatan kecil itu menghapus pahala, menghapus amal saum yang kita lakukan dari apa? Dari subuh sampai detik itu. Jadi sesuatu yang merusak dan menghancurkan itu tidak selalu yang besar, tapi hal yang enteng, yang sepele, yang kecil bisa menghancurkan kebaikan yang sangat banyak. Berdasarkan hal itulah maka jangan pandang kesalahan itu sebagai sesuatu yang enteng karena bisa fatal akibatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Jathiyah ayat 21. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang
berani lancang melakukan keburukan, dosa, maksiat, mereka itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka diperlakukan sama dengan perlakuan orang-orang beriman dan beramal soleh, baik ketika hidup ataupun ketika mati. Tidak. Sungguh buruk hukum yang mereka tetapkan. Pemahaman mereka yang seperti itu sangat buruk dan amat sangat keliru. Bahkan kadang-kadang menganggap enteng dosa, azabnya langsung Allah segerakan di dunia. Sebagaimana diterangkan di dalam banyak riwayat. Seperti suatu saat Nabi SAW melihat ada seseorang, dia makan di samping Rasul SAW dengan tangan kiri. Mungkin dia kidal, mungkin. Oleh Nabi SAW dilihat, kemudian ditegur, diingatkan agar makan dengan tangan kanan. Kata beliau, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tanganmu, dengan tangan kananmu. Apa dia jawab, la astati', saya tidak bisa, saya tidak mampu. Mungkin kidal dia, mungkin. Tapi untuk yang lain-lain ngambil ini, ngambil itu kan bisa. Kita aja yang tidak kidal, kita tidak selalu menggunakan tangan kanan. Bisa nggak kita makan minum pakai tangan kiri? Bisa. Bisa mengamal segala sesuatu dengan tangan kiri? Bisa. Tapi kita tidak lakukan. Ini orang kidal makan dengan tangan kiri, kata Nabi SAW, pakai tangan kanan. Saya nggak bisa. Kita aja yang biasa pakai tangan kanan makan minum, bisa makan minum pakai tangan kiri. Dia menyatakan nggak bisa pakai tangan kanan. Apa kata Nabi SAW? La stata'ta. Kamu tidak akan pernah bisa. Karena memang tidak ada itikat. Apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fihi. Akibatnya dia tidak mampu lagi mengangkat makanan itu sampai ke mulutnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah nggak mendengar kisah tentang Nabi SAW menyatakan kalau kamu bangun tidur, jangan pegang ini apa dulu, makan minum dulu, tapi kamu cuci dulu kedua tanganmu ketika bangun tidur. Karena apa? Karena kamu tidak tahu di mana kamu letakkan tangan kamu. Ya sunnah Nabi SAW. Ada orang dengan pongahnya menyatakan kalau saya ketika tidur saya tahu di mana tangan saya diletakkan. Dia ngomong begitu dalam rangka membantah ucapan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dia tidur, ketika dia bangun, apa yang terjadi? Saya mohon maaf agak vulgar. Dia mendapati tangannya sudah masuk sampai sikunya ke lubang duburnya. Mungkin pernah nggak di antara para pendengar sekalian, sebuah kisah tentang seorang ulama ahli hadis yang ketika mengajar itu selalu menutup wajahnya dengan sorbannya. Tak ada murid yang mengenal atau mengenali wajahnya, tidak ada. Mengajarkan hadis ini dalam keadaan wajahnya tertutup. Ada salah seorang di antara murid yang penasaran, ingin lihat wajahnya, diikuti itu sampai ke rumahnya. Dipersilahkan masuk sebagai tamu yang harus dimuliakan. Kemudian ditanya ada apa? Dia bilang, saya ingin melihat wajah Anda. Kenapa selalu ditutup ngajar? Apa dia bilang? Kamu tidak akan sanggup melihatnya. Coba buka, saya ingin tahu kayak gimana. Tapi kamu jangan kaget. Iya. Ketika dibuka dia kaget setengah mati. Karena apa? Wajah gurunya itu serupa dengan wajah himar, keledai. Kenapa demikian? Dia bilang ini akibat melecehkan sunnah. Dulu saya pernah melecehkan sunnah ketika saya mendengar hadis. Nabi SAW bersabda, jangan kalian mendahului imam dalam sholat. Atau kalau enggak Allah akan rubah wajah-wajah kalian menjadi wajah himar.
Saya nggak percaya dengan hadis tersebut. Apa hubungannya mendahului imam dengan berubahnya wajah? Maka saya menyengaja mendahului imam. Ketika saya pulang ke rumah, orang-orang rumah sangat kaget dan menjerit. Kenapa? Ketika saya lihat wajah saya di cermin, ternyata wajah saya mirip menjadi wajah Imran. Maka saya pun bertobat sejak saat itu. Lalu saya belajar hadis dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan kebenaran dari tobat saya itu. Sampai saya akhirnya memahami hadis dan bisa mengajarkannya. Ini. Jadi banyak contoh riwayat dalam kehidupan nyata zaman dahulu. Akibat menganggap enteng terhadap kekeliruan, kesalahan, menyengaja menentang Al-Quran dan hadis, maka oleh Allah azabnya itu ternyata disegerakan dalam kehidupan di dunia ini. Berdasarkan hal itulah maka ketika para ulama mengomentari peristiwa-peristiwa tadi, mereka menyatakan bahwa aibasallahu yadahu fil hali ala hadis sunnah. Li'anna al-amra amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi kana yuhibbut tayamun. Fakanat natijatu khalifat sunnatihi ta'tilu yaddin wa ijabatu da'wati sallallahu alaihi wasallam ala hadzal rajul li'anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghukum orang itu dengan hal tadi? Itu karena melecehkan sunnah. Karena perintah tersebut adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sangat mencintai tayamun, artinya menggunakan tangan kanan dalam melakukan kebaikan. Maka sebagai akibat dari menentang ini, maka Allah Azza wa Jalla membuat orang itu tidak bisa mengangkat makanannya ke mulutnya. Maka lumpuhlah tangannya ketika itu. Dan diijabahnya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang ini. Karena Allah menyatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, laksanakan. Apa saja yang dilarang, maka jauhi dengan sejauh-jauhnya. Betapa banyaknya orang ketika dikatakan, lakukan ini karena ini sunnah. Apa mereka katakan? Ya ini kan sunnah, nggak wajib. Dan memaksa atau mewajibkan yang sunnah adalah hal yang tidak boleh. Saya tidak mampu melaksanakan sunnah yang berat ini. Kan seperti itu ya. Sampai-sampai sunnah ini jadi sebuah istilah yang diolok-olok menjadi bahan candaan. Sunnah yang dimaksudlah syariat Islam dengan pemahaman yang benar, lalu difahami dengan pemahaman yang lebih parsial, yang sempit, yaitu lawan dari wajib. Sehingga saya hanya akan mengaji ke ustadz sunnah. Maksudnya ke ustadz yang pemahaman Quran sunnahnya benar berdasarkan pemahaman para ulama as-salafus soleh. Ada yang menyatakan kalau saya mah nggak mau ngaji ke ustadz sunnah, saya mah maunya ngaji ke ustadz wajib, dan wajib lebih afdol dari sunnah. Ini bodohnya orang tersebut memahami sunnah dengan pemahaman salah satu hukum selain wajib. Padahal yang kita maksud sunnah di sini bukan itu. Tapi itulah kebodohan dan kedengkian orang terhadap sunnah Nabi SAW. Ya. Berdasarkan hal itulah maka orang tersebut terhalang dari taubat, berhenti dari dosa-dosa yang dianggap remeh, yang dianggap kecil, baik itu karena hukumnya sunnah, atau karena memang dianggap dosa-dosa kecil yang layak diabaikan. Seandainya katakanlah kita terima, yaitu dosa kecil,
Tapi ingat, sekecil apapun dosa yang tersisa akan diberikan azab. Dengan azab, katakanlah karena dosanya terkecil, azabnya juga terkecil. Sebagaimana ayat tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang mengamalkan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Oke, katakan itu dosa kecil betul dan diazab oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya. Diberi apa? Diberi azab yang teringan di neraka. Mau enggak? Naudzubillah. Seringan-ringannya azab di neraka jauh lebih dahsyat daripada seluruh penderitaan yang pernah dirasakan di dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qaddamaihi jumrah yaghli minha dimaghuh." Sesungguhnya azab yang paling enteng, paling kecil, paling ringan bagi ahli neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api. Katakanlah senal dari bara api. Bukan apinya lah, jumrah. Atau jamroh, bukan jumrah. Jamroh itu bara api. Bara api itu kayak orang bakar sate gitu kan, bukan dengan apinya, tapi dengan baranya. Arang yang menyala. Tapi dari api neraka. Diletakkan bara api di telapak kakinya, apa yang terjadi? Otaknya mendidih saat itu juga. Padahal otak itu bagian yang paling jauh dari bara api. Bara api kan di telapak kaki. Paling jauh dari otak. Mendidih. Bagaimana kakinya? Bagaimana bagian tubuh yang lainnya? Sanggupkah kita menerimanya hanya karena itu azab yang terkecil? Bagi dosa yang terkecil, yang menjadi saldo yang harus dihisab, dibalas di akhirat nanti. Maka hindari sekecil apapun dosa, jangan anggap enteng. Bertobat dari dosa terkecil sekalipun, apalagi yang jauh lebih besar daripada itu. Inilah penghalang taubat yang pertama itu menganggap kecil terhadap dosa-dosa dan kesalahan. Itu yang menyebabkan orang ngeyel di atas kesalahannya, tidak berubah, tidak taubat, tidak berhenti. Maka jangan anggap enteng dosa. Tapi sekecil apapun dosa, azabnya jauh lebih dahsyat dari seluruh penderitaan yang pernah dirasakan oleh manusia di dunia dan untuk jangka waktu yang tidak kita ketahui sampai kapan. Inilah poin yang pertama dari penghalang pintu tobat, yaitu menganggap enteng dan kecil dosa-dosa. Insya Allah nanti kita akan bahas penghalang pintu tobat yang kedua di kesempatan kajian yang berikutnya. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Abdul Ghaffar di studio Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Baik Ustaz, kami ucapkan pula jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Maka pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah, untuk di kesempatan pertama kami coba angkat di layanan line telepon yang telah masuk. Naam, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Ibu Sanina di Cibinong. Baik, langsung ke inti pertanyaannya Ibu di Cibinong. Ini tadi kan Ustaz menjelaskan tentang penghalang orang bertobat. Sekarang sebaliknya kalau saya ingin mengajak orang untuk bertobat, tapi orang itu nggak suka gitu dengan saya, membenci saya. Sekarang saya lagi salah sama dia karena urusan ini, urusan fulus, permintaannya tidak saya penuhi. Nah, yang jadi masalah, apakah saya pantas
mengajak dia kebenaran karena nyali saya sudah ciutat. Nasihatnya jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, apakah dapat diterima dengan baik? Silakan. Baik, barakallahu fiik Ibu di Cibinong tadi ya. Ada orang yang membenci kita, lalu kita ingin mengajak dia tobat dari kesalahannya. Bagaimana caranya? Baik. Pertama, cairkan dulu hubungan kita dengan dia. Jangan sampai dia membenci kita. Cari penyebab. Kenapa dia benci kita? Mulailah dari sana. Kalau dia membenci kita karena kita pernah berbuat salah, berbuat kekeliruan yang menyinggung dia, minta maaf secara gentle, secara kesatria, ya. Insya Allah clear. Atau kalau dia, kenapa dia benci kita? Karena memang ada beberapa sifat karakter kita yang tidak dia suka. Maka mulailah dari sana, berubahlah. Apa sih yang tidak dia suka dari kita? Kita nguping. Boleh tanya langsung, kenapa Anda benci saya? Atau tanya ke orang lain agar orang lain mengorek keterangan. Mungkin tidak kita sadari ada beberapa perilaku yang kita lakukan yang membuat dia benci kita. Mulai memperbaiki diri dari sana. Ya, mulai memperbaiki diri dari kesalahan kita kepada dia. Setelah suasananya cair, maka kita akan lebih bisa berkomunikasi dengan dia. Seandainya tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, dia benci kita itu hanya karena dia ahli maksiat, kita umpamanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dibenci karena penampilan kita yang nyunnah. Kita tidak disukai karena kita berpegang teguh kepada ajaran Islam. Dan biasanya orang seperti itu langsung dibenci. Tidak disukai oleh ahli maksiat, ahli bid'ah, atau orang-orang yang jauh dari agama ini. Dibenci saja, otomatis itu mah ya. Jangankan kita tuh, yang banyak kekeliruan, kesalahan. Nabi kita Muhammad SAW kurang apa dari segala segi? Ada nggak yang benci beliau? Banyak. Yang memusuhi? Banyak. Yang mau membunuhnya juga banyak. Yang benci beliau sampai sekarang juga walaupun tidak sezaman, tidak satu lokasi, yang benci, yang mencaci masih banyak. Kurang apa beliau? Tidak ada kekurangan. Kita banyak kekurangan, ya. Mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah otomatis secara fitrah mereka itu membenci orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Nah, bagaimana kiat kita? Coba diminimalisir dengan kemuliaan akhlak, dengan muamalah yang baik, dengan mendakwahi mereka secara sosial. Kita nggak bisa mendakwahi orang yang benci kepada Al-Quran Sunnah dengan menyampaikan Quran Sunnah, enggak. Tapi kita bisa dengan melalui jalan lain, secara sosial. Coba umpamanya kita dermawan, kita menolong, ada tetangga kita yang kita tahu dia benci kepada kita, sakit. Kita yang pertama kali melayat. Kita layat, bawa makanan seadanya, dihibur. Bukan dihibur dengan melawak, tapi diberikan nasihat yang menenteramkan. Apa yang bisa saya bantu? Kita ke dokter yuk, saya antar. Mobil saya ada kok, gitu. Aduh, saya nggak punya uang. Tenang, saya bayarin. Coba, dengan kemuliaan akhlak seperti itu, maka tadi yang tadinya benci bisa berubah menjadi suka. Idfa billati hiya ahsan fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun halim. Kata Allah Azza wa Jalla, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Ingat, kemuliaan akhlak ini mampu meluluhkan hati yang amat sangat keras. Yang kekerasan hati itu tidak bisa berubah dengan memberikan ayat atau hadis, tapi luluh dengan kemuliaan akhlak.
Dulu betapa banyaknya orang-orang kafir diberi ayat, diberi hadis, malah tambah keras tapi diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan, luluh kemudian masuk Islam. Banyak cara untuk mendakwahi orang. Tidak hanya dengan ilmu. Tidak hanya dengan menyampaikan Quran Sunnah. Tidak hanya dengan ceramah. Dakwah bisa juga secara sosial. Seluruh akhlak kita, jiwa sosial kita, perhatian kita, keramah tamahan kita, kelemah lembutan kita kepada orang, itu punya nilai dakwah yang mampu meluluhkan hati orang yang tadinya sangat keras kepada dakwah kita. Ya. Demikian Ibu di Cibinong tadi, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa pula yang lainnya. Dan pertanyaan pesan singkat yang kami hadirkan di kesempatan ini, beberapa di antaranya. 6. Ingin bertanya Ustadz, Assalamualaikum, hamba Allah. Ingin bertanya, jika perempuan sudah berpakaian syar'i, apakah berarti bebas dan sering keluar rumah untuk sekedar ngobrol-ngobrol dengan tetangga yang bapak-bapak ataupun ibu-ibu agar dianggap pintar bergaul? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Jazakillahu khairan. Sekarang, kalau seorang akhwat sudah menutup seluruh aurat, dia tidak sekedar pakai jilbab, tapi juga pakai niqab, pakai cadar, sehingga hanya kelihatan kedua mata atau bahkan kedua mata juga tertutup dengan kain yang carang gitu sehingga dia bisa melihat. Apakah kalau seluruhnya tertutup, dia bebas keluar, ngobrol, nongkrong-nongkrong dengan tetangga baik laki ataupun perempuan? Baik, barakallahu fiik ya. Iya, tentu saja pertama, apa yang dilakukan akhwat tersebut berupa menutup aurat itu sudah bagus, itunya pertahankan. Kedua, apakah dia punya kewajiban dakwah kepada tetangga? Ya ada, tapi tidak dengan cara seperti itu. Ketika ada waktu luang dia keluar. Ada tetangganya nongkrong, dia umpamanya masuk ke sana terus ikut ngobrol. Apalagi ada lelaki. Kalau ada lelaki, ada wanita di sana namanya ikhtilat. Dan ikhtilat salah satu bentuk penyimpangan. Salah satu bentuk yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla secara tersirat di dalam Al-Quran. Ya, apalagi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka tidak boleh ikhtilat seperti itu. Walaupun dalam rangka untuk mendakwahi bapak-bapak tersebut. Biarlah bapak-bapak didakwahi oleh bapak-bapak lagi, ikhwan. Nah sekarang katakanlah nggak ada bapak-bapak, hanya ibu-ibu. Boleh nggak setiap hari setelah beres pekerjaan di rumah, jam 9 sudah beres tuh. Suami umpamanya sudah pergi kerja. Anak-anak umpamanya sudah pergi sekolah. Di rumah sendirian, bete. Keluar bertetangga. Ya. Umumnya ketika bertetangga dengan tetangga-tetangga sama akhwat, belum pernah saya mendengar itu adalah forum dakwah, enggak. Tapi yang ada apa? Ngerumpi. Yang ada apa? Ngegosip. Yang ada apa? Berbicara tentang keburukan orang lain. Mampu enggak dia merubah suasana itu menjadi suasana yang ilmiah? Hanya berbicara Quran Sunnah. Kalau toh dia seperti itu, saya menduga kuat orang-orang nggak akan mau lagi untuk ngobrol sama dia. Bosen seperti itu. Nah, kalau mau ajaklah ibu-ibu itu ke masjid, yuk ngajinya di masjid, yuk ngobrolnya di masjid karena ini ngobrol tentang agama, ya. Jadi umumnya obrolan itu berbicara tentang gosip, tentang isu, tentang hoax yang berkembang, seperti itulah yang tidak ada manfaatnya. Kalau toh ada manfaatnya, madaratnya jauh lebih besar. Oleh karena itulah maka lebih utama wanita ini untuk tinggal tetap diam di rumah. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah kamu tinggal di rumah kamu dan janganlah kamu bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu.
Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan waqarna fi buyutikunna ay ilzamna fi buyutikunna wa la yakhrujna illa fi hajah. Tetaplah tinggal di rumah dan tidak boleh keluar kecuali kalau memang ada keperluan yang harus. Keperluan untuk kepentingan keluarganya, ke warung, beli terasi untuk nyambal, ya, beli jengkol untuk digoreng, beli apa untuk makan suami dan anak-anaknya untuk itu. Adapun untuk ngerumpi jangan. Karena jauh lebih banyak madarat. Nanti ngerumpi sampai zuhur, lelah, begitu sampai ke rumah, menyiapkan segala sesuatu untuk anak dan suaminya, sudah berkurang tenaganya. Karena sudah terkuras oleh obrolan dengan ibu-ibu tetangganya yang tadi. Mungkin katakanlah yang tadi obrolan ada manfaatnya, tapi mengurangi, mengambil hak untuk suami dan anaknya berupa apa? Staminanya, pikirannya, kondisi jiwanya itu akan berubah. Fokuskan, lebih fokus untuk suami dan anak-anak, dan itu jauh lebih banyak dan lebih besar pahalanya daripada sekadar ngumpul-ngumpul sama tetangga sekalipun sesama ibu-ibu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya yang telah disampaikan. Dan berikutnya melalui layanan telepon kami kembali angkat untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Naam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dari Ibu Sri, Kuningan, Jawa Barat. Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya tentang amalan utama puasa di bulan Dzulhijjah itu dari tanggal 1 atau tanggal 9-nya aja. Baik. Apakah dari tanggal 1 itu keutamaan puasa, dan yang tanggal 13 Dzulhijjah itu boleh nggak puasa untuk Yaumin Bidnya? Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sri di Kuningan. Saum itu ada 3 macam. Ada yang wajib, yang fardu. Yang fardu ini ada 3 macam juga. Pertama, saum Ramadan. Yang kedua, plus qadanya ya. Plus qadanya, qada untuk Ramadan. Yang keduanya adalah saum kifarat. Seperti umpamanya kita melanggar sumpah ya, saum 3 hari berturut-turut. Itu wajib hukumnya ya. Atau kita melakukan zihar, seorang lelaki melakukan zihar kepada istrinya. Demi Allah saya tidak akan lagi menyentuh kamu gitu. Haram bagi saya menyentuh kamu. Karena marah. Besok lusanya nggak kuat. Tidak boleh bergaul dengan istri sebelum salah satunya membebaskan budak atau saum 2 bulan tuh berturut-turut. Itu wajib. Itu namanya saum apa? Kifarat. Yang ketiganya adalah saum nadar. Ini saum wajib. Itu ada 3 jenis. Yang kedua saum sunnah. Saum sunnah ini ada 2 macam. Ada sunnah muayyan dan ada sunnah mutlak. Sunnah muayyanah adalah saum sunnah yang ditentukan oleh syariat. Seperti saum Arafah, seperti saum Muharram. Ya, itu adalah saum-saum yang muayyanah, saum sunnah, seperti saum Senin Kamis, seperti saum Ayyamul Bid, seperti saum Daud. Itu adalah saum sunnah yang muayyanah. Muayyanahnya ditentukan oleh syariat dari sonohnya. Ada nas hadis yang jelas tentang masalah itu. Kedua, sunnah mutlak. Saum sunnah mutlak adalah saum sunnah yang tidak ditentukan oleh syariat. Kapan saja, hari apa saja boleh, selama bukan hari yang dilarang saum.
Suatu saat Nabi SAW pulang ke salah satu istrinya lalu berkata, ada nggak makanan? Kalau dijawab ada, maka makan, kalau enggak saya saum. Saum apa itu? Itu saum sunnah mutlak. Bukan Senin Kamis, bukan Daud, bukan Arafah, bukan Muharram, bukan Ayamul Bid. Karena kalau di hari-hari yang muayyanah Nabi SAW ada makanan atau tidak, tetap saum. Tapi ini mah bukan di hari-hari yang disunnahkan secara muayyanah untuk saum, tapi di hari-hari yang biasa. Ada makanan enggak ada? Kalau begitu saya saum saja. Ya, itu penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalal Ikram Syarah Bulughul Maram. Itu disebut muayyanah. Seperti contohnya apa? Hari Selasa, hari Rabu, boleh nggak kita saum? Boleh. Saum apa? Saum sunnah, tapi sunnahnya sunnah mutlak. Selama itu tidak di waktu yang terlarang. Adapun yang di waktu yang terlarang maka tidak boleh. Seperti contoh kapan? Hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Hari tasyrik itu hari yang ke-13, 14, 15 setiap bulan termasuk Dzulhijjah. Bukan setiap bulan. Pada bulan Dzulhijjah, hari tanggal 13, 14, 15 itu hari tasyrik di bulan Dzulhijjah, maka haram untuk saum. Tidak boleh saum. Walaupun itu jatuhnya hari Senin atau Kamis atau Ayamul Bid, nggak boleh. Haram saat itu saum, ya. Kedua, yang terlarang untuk dilakukan saum sekalipun saum sunnah mutlak adalah hari Jumat secara infirad. Secara infirad itu menyendiri hanya hari Jumat. Tidak diawali oleh Kamisnya, tidak dibarengi oleh Sabtunya. Hanya Jumat sendiri maka tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW kepada salah satu istri yang ketika hari Jumat, istrinya itu saum. Lalu Nabi SAW bertanya, As-sumtu bil ams, apakah kamu saum pada hari kemarin, hari Kamis? Dijawab tidak. Hal satasumina ghadan, apakah kamu akan saum besok? Itu hari Sabtu. Dia bilang tidak, hanya hari ini. Faftiri, kalau begitu kamu harus berbuka, tidak boleh saum. Maka tidak boleh melakukan saum sunat mutlak di hari Jumat. Hari apa lagi yang tidak boleh melakukan saum sunat mutlak? Sebagian ulama melarang melakukan saum sunnah mutlak di hari Sabtu. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, la tasumu yaumas sabt illa fima afturidha alaikum. Janganlah kalian saum pada hari Sabtu kecuali saum yang difardukan. Saum yang diwajibkan. Baru boleh seperti saum nazar, saum kifarat atau qadha Ramadan boleh dilakukan di hari Sabtu. Adapun saum sunnah maka tidak boleh. Termasuk sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, walaupun hari Sabtu itu disunnahkan secara muayyanah untuk saum, seperti umpamanya pas Arafah hari Sabtu atau pas Muharram hari Sabtu, maka sebagian ulama melarang berdasarkan keumuman hadis itu. Seperti Syekh Al-Albani, beliau melarang saum apapun yang namanya sunnah di hari Sabtu. Ya, semua ulama sepakat tidak, hanya beliau dan sebagian ulama lain. Adapun mayoritas ulama membolehkan saum sunnah di hari Sabtu. Salah satunya berdasarkan hadis yang tadi. Nabi SAW bertanya kepada istrinya yang saum pada hari Jumat. Ditanya, apa kamu akan saum besok hari Sabtu? Dia bilang tidak. Kalau gitu buka. Dan ini menunjukkan saum di hari Sabtu boleh. Walhasil di masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang saum sunat di hari Sabtu. Ya. Nah, berdasarkan hal itu boleh kita melakukan saum sunnah mutlak. Dan itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu, pas di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10, yang oleh Nabi SAW disebutkan bahwa hari-hari tersebutlah hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal soleh. Tidak ada yang menyamai sekalipun dengan jihad fi sabilillah. Ya.
Kecuali orang yang keluar untuk jihad dengan harta dan jiwanya dan tidak pulang kembali, itu mah lebih utama. Tapi bagi yang jihad terus selamat pulang ke rumah, lebih utama beramal soleh di hari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk di antara amal soleh tersebutlah saum. Saum apa? Saum sunnah. Kalau pasti ada hari Senin Kamis ya di 10 hari itu. Pasti ada tuh. Nah, itu dilipat gandakan pahalanya. Hari Selasanya, hari Rabunya, hari Ahadnya, dan hari Jumatnya kalau disambung dengan hari Sabtu atau hari Kamisnya, ya disunnahkan saum. Saum apa? Saum sunnah mutlak. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, ada makanan nggak? Nggak ada. Kalau gitu saya saum saja. Itu disebut dengan saum sunnah mutlak, dibolehkan. Oleh karena itu dibolehkan melakukan saum sunnah dari tanggal 1 Dzulhijjah ya, dengan niat saum sunnah mutlak. Selama bukan di hari yang terlarang seperti yang tadi diterangkan ya, boleh. Dan ketika menginjak hari Senin atau hari Kamis, meniatkan saum Senin Kamis. Di hari Selasa, Rabu, ataupun umpamanya Jumat dan disambung dengan Kamisnya, atau hari Ahadnya, ya, maka diniatkan saum sunnah mutlak dan pahalanya juga dilipat gandakan. Saum sunnah muayyanah dengan saum sunnah mutlak pahalanya berbeda. Lebih utama saum sunnah yang muayyanah. Tapi yang saum sunnah mutlak jelas pahalanya juga besar. Dan apabila dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pahalanya dilipat gandakan. Jadi boleh lakukan saum sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ketika menginjak hari Senin Kamis, niatkan Senin Kamis. Ketika di hari selain Senin Kamis, niatkan saum sunnah mutlak. Dan ketika pada tanggal 9 Dzulhijjah, niatkan saum apa? Saum Arafah ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup ya, waktunya sudah cukup di hari ini. Insya Allah kita akan sambung kembali di hari di hari Kamis sebulan yang akan datang, melanjutkan materi ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.